tahan dulu biar tidak bergerak-gerak. Nah, ya. Ya, silakan ditutup kameranya. Kita akan mulai pembelajaran sebentar lagi. Ada sistem komputer, materi kita hari ini tentang VPS, Virtual Private Server. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh VPS, kita harus tahu dulu VPS itu apa. Virtual Private Server, sesuai dengan namanya virtual, berarti ini adalah teknologi virtualisasi, ya, membuat private server. Jadi yang namanya virtualisasi berarti ini adalah sebuah sistem yang berjalan pada satu dua server fisik. Satu sistem ini bisa di satu server fisik ini bisa membuat beberapa sistem, ya, maksudnya ada sistem operasi server pasti. Jadi di zaman dahulu itu mungkin kita kenal dengan istilah server. Kan dalam sebuah bank, ya, ada server untuk absensi dan ada server untuk transaksi, ada server untuk mentransfer. Server absensi itu bertugas untuk mendata absen setiap karyawan yang datang setiap harinya, disimpan di sebuah server fisik. Kemudian server transaksi, nah di situ dimana server yang tugasnya untuk menyimpan histori, ya, atau data transaksi setiap nasabah, baik itu yang menabung, mengambil uang, atau mentransfer, ya, datanya ada di server transaksi. Kemudian satu lagi adalah server untuk mentransfer, dimana tugasnya hanya untuk mentransfer sejumlah uang dari user ke user yang lain menggunakan mesin ATM, tapi dia terkoneksi dengan server transaksi. Jadi ketahuan situ hari apa, jam berapa, tanggal berapa, kemudian nominal yang jumlahnya berapa, kemudian ke ID mana, user mana itu ada. Itu tertanam atau terekam di satu server. Berarti pada sebuah bank itu ada 3 buah server fisik. Itu zaman dulu. Kita butuh 3 buah operasi atau 3 buah bentuk pekerjaan. Berarti kita butuh 3 buah server fisik atau fisik ya. Nah, di era sekarang kita mengenal dengan teknologi virtual private server. Berarti dari 3 server fisik itu kita jadikan 1 buah server fisik. Bagaimana caranya? Berarti kita buat virtualisasinya. Jadi untuk menghemat jumlah dari server yang digunakan. Berarti satu server fisik itu ada 3 sistem operasinya sesuai dengan pekerjaan yang berbeda. Satu server fisik di sebuah bank menggunakan VPS, berarti 1 untuk transaksi, 2 untuk absensi, ya, 3 untuk transfer. Nah, jadi itu, ya, virtual private server secara umum
yang Bapak kemukakan barusan. Jadi kita membuat sebuah server fisik seolah-olah jumlahnya lebih dari satu. Jadi untuk menghemat budget yang akan kita keluarkan, itu ya level server itu. Nah, ini adalah contoh dari VPS. Adalah sebuah terobosan paling canggih dalam teknologi virtualisasi server. VPS adalah sebuah physical server yang dibagi menjadi beberapa virtual private server. Setiap VPS terlihat dan bekerja seperti sebuah jaringan server sistem yang sebenarnya komplit. VPS dengan pengaturan sendiri untuk unit atau unit, script, user, pemrosesan, file system, dan sebagainya. Di sini sudah dijelaskan, ya. Sebuah terobosan paling canggih dalam teknologi virtualisasi server. Jadi VPS adalah sebuah fisik server yang dibagi menjadi beberapa virtual private server yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi membuat sebuah server fisik kemudian diolah menjadi beberapa server virtual. Setiap VPS atau setiap virtual itu terlihat bekerja seperti sebuah jaringan sistem yang sebenarnya. Jadi setiap virtual server itu benar-benar dibuat mirip seperti server fisik, baik dari secara script, secara user, secara OS-nya, aplikasi, dan storage-nya atau penyimpanannya. Jadi mirip-mirip seperti kamu menggunakan aplikasi ini ya, Winbox ya. Jadi untuk membuat server virtual, PC virtual, di situ kamu bisa membuat RAM-nya berapa, harddisknya berapa, kemudian prosesornya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu mirip seperti di Winbox, ya, mirip seperti Winbox, ya. Jadi dia membuat operasi dalam sistem operasi. Nah, ini juga sama. Jadi dibuat seolah-olah si virtual ini adalah server fisik. Gitu. Kemudian dasar VPS, ya. VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. Jadi maksudnya gini, yang tadi Bapak sebutkan. Jadi si VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. Jadi hanya seolah-olah terpisah, tapi padahal dia hanya satu buah saja gitu. VPS memiliki prosesor, user, file, dan menyediakan full root access. Nah, dia bisa menyediakan full root access, berarti tiap servernya itu bisa kita buat full root access gitu. Baik kita install simulasi Windows maupun simulasi Linux, ya, sesuai dengan kebutuhan. Setiap VPS mempunyai IP address, port number, table, filtering, dan routing rule sendiri. Karena memang ini bisa buat seolah-olah adalah PC ya. Jadi semuanya bisa kita buat. VPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. Setiap VPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Ya, sama seperti DC. Setiap VPS dapat di-delete, di-add, di-modify file apa saja, termasuk file yang ada di dalam root, dan menginstal software aplikasi sendiri atau mengkonfigurasi root aplikasi software. Ya, jadi sama kayak Bapak jelasin barusan di awal-awal. Jadi kita membuat sebuah virtualisasi dari PC. Seberapa kuat atau seberapa banyak yang bisa kita gunakan, atau seberapa banyak virtual server yang kita gunakan sesuai dengan kapasitas dari server fisik yang kita gunakan. Kalau server fisik kita besar kapasitasnya, itu bisa kita buat besar juga untuk virtualisasinya. Jadi tergantung kebutuhan dan kegunaan yang akan kita gunakan di server virtualisasi, gitu ya. Fitur-fitur VPS yang pertama adalah webmain, kemudian cPanel, web hosting, SSH, memiliki bandwidth besar, akses full root,
link, forex, dan IP address. Webmin berarti kita untuk membuat sebuah web ya, atau merancang sebuah web. Ini khusus ada di fitur VPS. cPanel juga sama, berarti cPanel itu adalah sebuah fasilitas yang ada di pembuatan web ya. Web hosting, nah web hosting juga sama, berarti kita di sini bisa untuk mengkonfigurasi web hosting yang ada. Jadi si web hosting itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya, untuk menaruh file-file sistem yang kita gunakan di web yang akan kita kembangkan atau kita buat. SSH di sini berarti untuk meremote ya, kemampuan untuk meremote sebuah sistem operasi, memiliki bandwidth besar. Nah ini kita juga butuh bandwidth besar karena apa? Karena ini kita harus kuat untuk mengakses beberapa software virtual di dalam suatu server fisik. Jadi harus memiliki bandwidth yang besar agar tidak terjadi lag atau lambat dalam pemrosesan. Akses full root, semua sudah root yang mengadministrasi, jadi di sini aksesnya full root ya, dan lain sebagainya ya. Masuk ke IP address, dia harus memiliki IP address karena agar bisa terkoneksi satu sama lain dari VM1 ke VM berikutnya. Dia di sini sudah merancang dan membeli sebuah VPS ya. Untuk menggunakan sebuah VPS tentu kita harus membeli atau membuat sendiri sebuah VPS. Tapi di sini kita akan menggunakan sebuah VPS yang telah dibeli, karena jika membuat sebuah VPS membutuhkan modal yang cukup besar. Nah di sini dicontohkan kita membeli ya. Kalau membeli VPS itu biasanya di cloud ya, atau di apa namanya ya web hosting yang berbayar. Saya nggak tahu hafal ya, yang jelas banyak ya. Jadi di sini menggunakan yang berbayar. Jadi kita kalau misalkan kita bangun sendiri, kita harus punya modal besar. Yang pertama kita harus membeli sebuah server yang benar-benar server tersebut sudah standar untuk sebuah server, bukan komputer yang rakitan kita buat sebagai server. Itu nggak akan kuat kalau kita buat teknologi VPS ini. Jadi kita menggunakan yang berbayar ya. Nah di sini contohnya di sekolah kita menggunakan VPS Niaga Hoster. Jadi kita hanya menyewa host atau server yang ada di sana, kita taruh data kita di sana. Sama seperti Google Drive modelnya, jadi kita bisa menaruh semua file kita di Google Drive. Sistemnya cloud ya, jadi sistemnya bukan di fisik tapi di jaringan. Nah ini di sini Niaga Hoster ini menyediakan itu VPS. Jadi kita nggak perlu beli fisik, kita hanya beli jasanya aja, jasa untuk menaruh VPS kita di sana atau server virtual kita di sana. Jadi kita naruh semua data kita di sana, baik data web ya, data pribadi ataupun data pekerjaan, semua di sana. Tadi kan contohnya di bank ada tiga server virtual ya, ada transaksi, ada absensi, dan ada satu lagi itulah pokoknya 3 ya. Nah jadi si bank itu nggak mau dia beli server fisik ya, jadi beli aja server virtual yang ada di Niaga Hoster ya. Dia cukup membeli server virtual, server virtualnya memberikan slot, ya udah kita taruh data kita di sana. Jadi kita mengirit juga tempat dan membeli server fisik. Maka dari itu di sini kami akan menggunakan salah satu fitur yang telah disediakan VPS yaitu SSH. Sebelum menuju ke fitur ini lebih baik untuk mengetahui spesifikasi virtual server itu sendiri. Nah, jadi kalau kita menggunakan jasa dari VPS berbayar, berarti di sini kita menggunakan salah satu fitur yang disediakan VPS yaitu SSH. Jadi kita hanya meremote saja. Jadi kita menaruh file, data dan lain-lain ke server virtual itu yang sudah kita sewa.
Nah, ini metodenya namanya adalah SSH, meremote ya, agar server kita itu bisa diakses oleh kita turut. Kemudian contoh spesifikasi dari VPS ya, di sini bisa dilihat server space-nya itu ada 40 GB ya. Server space ini berarti kapasitas storage-nya ya, itu ada 40 GB. Ini contoh aja, itu kita buat 40 GB dulu. Kemudian duran memorinya kita buat 1 GB ya, stable RAM-nya kita buat 1 GB, dan transportnya 5000 GB, dan speednya sampai 100 Mbps ya, Mbps ya, Mbps per second. Kemudian operating sistemnya di sini kita menggunakan Linux ya, di Debian atau CentOS. Kemudian host server hardware-nya atau host server dari hardware yang kita gunakan nanti adalah Intel 2 processor quad atau hex-core Xeon 12 ya, Seagate SAS RAID 10. Kemudian server manajemennya, konfigurasinya, webmain, cPanel, Dropdir, SSH, dan OpenSSH. Di sini kita implementasinya ke web ya. Kemudian IP address-nya dari ISP-nya dikasih 49.213.23.183. Aksesnya fluid. Kemudian penggunaan SSH pada VPS ya, lagi-lagi di sini kita ditemukan dengan SSH. Apa sih SSH itu? Sebuah protokol yang dapat digunakan untuk berbagi aplikasi. Beberapa aplikasi di bawah ini mungkin membutuhkan fitur-fitur yang hanya tersedia atau yang kompatibel dengan klien atau server SSH yang spesifik. Sebagai contoh, menggunakan protokol SSH untuk mengimplementasikan VPN adalah dimungkinkan, tapi sekarang hanya dapat dengan implementasi server dan klien OpenSSH. SSH adalah aplikasi pengganti remote login seperti Telnet, RSH, dan login yang jauh lebih aman. Jadi itu secara garis besar ada sebuah protokol yang dapat digunakan untuk berbagi aplikasi, atau dia pengganti remote login. Nah, itu fungsi dari SSH. Makanya SSH ini terlepas dari VPS. Karena dari penggunaannya seperti itu ya, fungsinya seperti itu, jadi untuk mengontrol, untuk remote. Penggunaan SSH pada VPS yang pertama adalah untuk login ke shell pada remote host menggantikan telnet dan login. Untuk mengakses atau mengeksekusi satu perintah pada remote host menggantikan RSA, fungsi RSA-nya. Untuk pengalihan file dari server lokal ke remote host, lihat SFTP sebagai alternatif untuk RDP dan lain sebagainya. Ini sudah di data di sini ya, di penggunaan SSH pada VPS. Lagi dari SSH yang disebut di situ, sebelah kiri adalah internet access ya. Kemudian di situ ada send receiver atau mengirim ke sebuah klien SSH. Di situ ada dua klien SSH. Kemudian sinyal di tengah ya, pemancarnya dari klien SSH itu kemudian masuk ke server SSH, baik menggunakan PC maupun laptop, itu bisa saling meminta data atau informasi dari server SSH. Jadi topologi SSH seperti itu. Jadi yang menjadi remote atau sebagai remote adalah si komputer desktop ini dan komputer laptop ini. Dia mengambil semua atau memindahkan semua data ke remote data yang dibuat dari masing-masing kedua perangkat ini menuju ke server SSH ini untuk disimpan dan dipanggil ketika dibutuhkan atau digunakan ketika dibutuhkan. Jadi gitu secara topologi ya SSH. Membuat SSH server atau klien pada Debian ya. Di sini kita contohkan membuat server dengan klien pada Windows pada Linux Debian.
ini adalah sintaksnya ya, login sebagai root, kemudian masukkan perintah di bawah ini ya, apt studio dan add. Kemudian di bawahnya ada apt-get install OpenSSH server dan ikuti proses-prosesnya. Direktori untuk konfigurasi OpenSSH berada di etc dan SSH. Ya, Anda dapat berpindah terlebih dahulu ke direktori tersebut dan melihat apa saja isinya. Lakukan konfigurasi untuk file SSH dengan memasukkannya perintah berikutnya. Jadi untuk melihat nanti hasil proses instalasinya, nanti ada di direktori konfigurasi OpenSSH yang adanya di PC ya, /SSH. Nanti akan ada di sana filenya ketika sudah selesai. Tapi ketika dicek tidak ada, berarti ada terjadi kesalahan di proses instalasinya. Nah, ini untuk mengeceknya ya. Jadi itu ada spek nano PC SSH config. Nanti akan ada banyak script penjelasannya, bisa dilihat di sini. Di sini ada 3 buah script yang di garis bawahi atau ditandai. Ya. Jadi di antara segelintir banyak script itu, script ini yang utama yang harus dilihat, ada port 27.000 ya. Itu artinya adalah mengubah port default untuk SSH yang tadinya 22 menjadi 27.000. Ini sudah dari SIM address 92.68.2725, artinya Anda hanya dapat mengakses hanya lewat IP address yang Anda sertakan. Dalam kasus ini 998.254 itu adalah IP address yang disertakan. Kemudian dari sini ada permit root login, artinya adalah Anda tidak dapat langsung login untuk meremote akses dengan menggunakan super user atau root. Ini direkomendasikan untuk menjaga keamanan server Anda. Jadi di sini tidak dapat langsung mengakses dengan menggunakan super atau root ya. Jadi direkomendasikan untuk menjaga keamanan server Anda. Ini hasil dari commit root login no, berarti tidak dapat langsung login untuk remote akses dengan super user. Sini ada allow user, artinya adalah kita hanya dapat login ke server dengan user kita sertakan. Kasus ini adalah nama Sandi Mulyadi. Kemudian sudah ada group SSH login, yang artinya selain kita dapat membuat list yang dapat mengakses SSH, kita dapat daftar sebagai user. Kita juga dapat membuat grup dengan list user siapa saja yang diizinkan untuk dapat mengakses SSH. Dalam kasus ini SSH login. Tambahkan user atau grup yang akan digunakan untuk login ke SSH server seperti di bawah ini. Ini adalah script untuk menambahkan login user ya. Yang pertama adalah add user nama Sandi, add user sebagai admin, add user login, kemudian add user admin SS login ya. Setelah semua hal tersebut kita diikuti langkah-langkah berikutnya adalah merestart layanan SSH server dengan masukkan perintah di bawah ini. Jadi setelah tadi kita buat user di sini, kemudian kita restart. Setelah restart, nah ini untuk service restartnya ya, ada hashtag service restart, maka dia akan merestart. Nah, sekarang setelah restart, coba login kembali dari komputer lain dengan menggunakan sebuah software yang dapat melakukan remote access atau SSH seperti WinSCP atau PuTTY. PuTTY ini ada berjalan di Windows ya. Nah, di sini diambil contoh login dengan menggunakan WinSCP dari komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, tadi kan kita buatnya di Linux tuh, sekarang kita mengaksesnya menggunakan sistem operasi dari Windows. Kita menggunakan WinSCP ya. Sebenarnya dari WinSCP maupun PuTTY sama saja pada intinya ya, tapi hanya fitur sedikit yang berbeda. Ini contoh dari tadi WinSCPH. Ini penampangnya seperti ini. Jika kita sudah dapat login, itu tandanya konfigurasi SSH server sudah berhasil kita lakukan. Nah, di sini sudah ada di situ hostname-nya berupa IP ya. Kemudian port numbernya 27.000. Yang tadi defaultnya 66.
baik kita sudah kita konfigurasi di Linuxnya ya, dengan mengubah 66 menjadi port 27.000. Kemudian situ ada login usernya, yaitu Sandi Mulyadi ya, passwordnya sekian sekian sekian, kemudian login. Intinya kalau sudah ada hostname, username, post dengan password dan portnya, berarti kita setelah selesai atau berhasil mengkonfigurasi login rootnya ya, yang ini itu sudah selesai menginstalasi, kemudian membuat username dan password login. Kalau sudah berhasil, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, kita pilih login untuk masuk, yaitu adalah VPS ya. Jadi sekali lagi, VPS itu adalah sebuah metode untuk memvirtualisasikan atau membuat sistem operasi atau sistem server bayangan di dalam sebuah server fisik ya. Server fisik ini bisa kita buat sendiri atau kita bangun sendiri, ataupun kita sewa jasa server fisik virtual di luar. Contohnya kalau misalkan VPS di luar itu yang berbayar itu, contohnya adalah web hosting dari Niaga Master, itu yang berbayar. Kalau misalkan tidak mau yang berbayar, berarti kita konsekuensinya harus membuat atau membangun sendiri server fisik kita, dengan konsekuensi membeli sebuah server fisik yang harganya lumayan, karena sesuai dengan spesifikasi yang digunakan nanti. Contohnya kalau di sekolah itu kita gunakan pertama untuk dapodik ya, data kalian, data anak didik ya. Kemudian juga ada absensi, kemudian ada rapot ya, ada infrastruktur atau ada apa namanya, sarana dan lain sebagainya. Jadi kita harus membeli sebuah server dan kita bangun sendiri server itu, sehingga satu server bisa dibagi menjadi beberapa server virtual yang dibutuhkan, yang di masing-masing server itu memiliki kemampuan mirip seperti server PC. Makanya harganya pun kalau dikalkulasikan itu tidak murah seperti itu. Makanya banyak orang atau banyak perusahaan untuk menghemat pengeluaran budget, mereka mending menyewa jasa VPS yang berbayar. Jadi nggak perlu lagi mikirin server seperti apa, tinggal remote aja menggunakan SSH gitu. Paling seperti itu kesimpulannya dari VPS ini. Kemudian silahkan lihat tugas di layar, silahkan kalian screenshot tugasnya. Tugas ini akan Bapak tunggu di jam 12.30. Ya, demikian materi administrasi sistem jaringan kali ini. Untuk kisi-kisi, sekali lagi kisi-kisi semua yang Bapak sampaikan, baik secara langsung tetap muka ini seperti ini atau virtual seperti ini, maupun tugas-tugas yang Bapak berikan dalam bentuk teks ya di Google Drive yang Bapak share di kalian, itu semua kalian pelajari. Itu Bapak akan keluarkan semua materi yang tadi. Makanya yang tadi yang pertama itu banyak yang tidak absen,